Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Lama tak jumpa dengan Pak Rawi. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sholat sunnah berjamaah. Ada kalanya sholat sunnah itu dikerjakan secara sendiri, dan ada kalanya sholat sunnah itu dikerjakan secara berjamaah. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keberkahan, kelancaran dalam kita belajar. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama pelajaran, yaitu sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah yaitu dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama sholat sunnah idain atau yang disebut sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua sholat khusuf dan kusuf. Yang ketiga sholat tarawih dan witir. Dan yang keempat yaitu sholat istisqa. Masuk materi yang pertama, yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat idain merupakan sholat sunnah id yang ada 2 macam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan setiap tanggal 1 bulan Syawal, atau tepatnya setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sedangkan sholat sunnah Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau bulan haji, yaitu bulan di mana seseorang yang berhaji melaksanakan ibadah haji, yaitu di bulan Dzulhijjah. Secara umum pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama. Ada yang membedakannya hanya amalan-amalan tertentu, seperti disunahkan sebelum sholat Idul Fitri untuk makan, tetapi sebelum sholat Idul Adha tidak dianjurkan untuk makan. Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha sama seperti sholat sunnah biasa, hanya saja ada perbedaan dalam jumlah takbir pada rakaat pertama dan kedua. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram ditambah dengan takbir sebanyak 7 kali. Jadi setelah Allahu Akbar itu kembali lagi takbir selama 7 kali. Dan di rakaat kedua setelah takbir intikal, maksudnya takbir setelah bangun dari sujud, itu ditambah 5 kali takbir. Kemudian setelah pelaksanaan sholat id selesai, disambung dengan khutbah yang disampaikan oleh khatib dan didengarkan oleh jamaah yang hadir. Selanjutnya yaitu sholat sunnah khusuf dan kusuf. Sholat sunnah khusuf atau sering disebut sholat sunnah dilaksanakan jika terjadi gerhana bulan, dan sholat sunnah kusuf dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat sunnah tersebut. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa dari Al-Hasan dari Abu Bakar radhiyallahu an berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah, kemudian beliau mendirikan sholat 2 rakaat. Jadi benar-benar sholat yang dianjurkan karena Nabi Muhammad melaksanakannya sendiri. Dari hadis tersebut tentu merupakan sebuah anjuran bagi umat muslim untuk mendirikan sholat khusuf dan kusuf jika terjadi peristiwa gerhana bulan dan matahari. Setelah mengerti pengertian dan dasar dari pelaksanaan sholat sunnah khusuf dan kusuf, sekarang kita akan bahas tentang tata caranya. Untuk pelaksanaan sholat sunnah khusuf dan kusuf hampir sama dengan sholat sunnah biasa, yaitu terdiri dari 2 rakaat dan 1 salam. Hanya yang membedakan yaitu niatnya berbeda. Silahkan dibuka di buku, ada niatnya dan gerakan yang dilakukan. Gerakannya maksudnya apa? Setelah melaksanakan i'tidal pada rakaat pertama, itu seperti sholat biasa sampai i'tidal, kemudian bangun dan disambung dengan baca Fatihah lagi. Berarti dalam 1 rakaat itu ada 2 kali Fatihah, 2 ruku', 2 i'tidal, kemudian sampai sujud, kemudian kembali lagi rakaat kedua sama, setelah i'tidal bangun lagi, baca Fatihah lagi, kemudian ditutup salam, dan kemudian mendengarkan khutbah dari khatib. Selanjutnya yaitu sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah dilaksanakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Sholat tarawih dikerjakan setelah melaksanakan sholat isya.
ada perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Nah, ini yang sering diperdebatkan oleh orang-orang, yaitu tentang jumlah rakaat yang benar sih itu berapa sih. Dulu pada zaman Kanjeng Nabi itu melaksanakan sholat tarawih di masjid. Itu menurut riwayat itu mengerjakan sebanyak 8 rakaat. Kemudian pulang dan Siti Aisyah mengetahui ternyata Nabi Muhammad menambah lagi sholat tarawihnya genap menjadi 20 rakaat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih 8 ataupun 20 rakaat, itu ya jangan merasa paling benar, karena punya dasar sendiri-sendiri. Untuk pelaksanaan sholat tarawih sendiri seperti sholat sunnah yang lain, yaitu 2 rakaat dengan niat sholat tarawih 1 salam. Setelah sholat tarawih dilanjutkan dengan sholat witir. Witir itu sholat yang rakaatnya ganjil, bisa 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Kemudian yang terakhir yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa merupakan sholat sunnah dikerjakan dengan tujuan untuk memohon ampun kepada Allah, dengan harapan ketika setelah melaksanakan sholat ini Allah mengabulkan doa yang melaksanakan sholat, yaitu berupa diturunkannya hujan karena dilanda kekeringan. Zaman dahulu ada sebuah kisah, yaitu dari Nabi Nuh alaihissalam. Semasa hidupnya pernah memohon kepada Allah untuk diturunkannya hujan karena banyak dari kaumnya yang menjauh dari agama Allah, dari ketentuan Allah. Maka sebagai azab dan peringatan, Allah menurunkan hujan yang sangat deras dan menjadikan banjir, menjadikan tanah dan lahan yang tandus menjadi subur dan tumbuh tanaman dengan hasil yang melimpah. Pelaksanaan sholat istisqa hampir sama dengan sholat sunnah yang lain. Hanya di rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat setelah Fatihah, membaca surat Al-A'la. Sudah hafal tak? Surat Al-A'la itu Sabisma itu. Dan rakaat kedua setelah membaca Fatihah, membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian dilanjutkan setelah sholat selesai untuk mendengarkan khutbah khotib dan disambung dan berdoa memohon ampun kepada Allah dengan harapan diturunkannya hujan. Ya, enak-enak itu tadi penyampaian materi tentang sholat sunnah berjamaah. Kiranya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Bagi yang belum tahu, mungkin dengan belajar tadi bisa tahu tentang sholat sunnah seperti apa sih yang selama ini kita kerjakan, kemudian dasar-dasarnya apa. Untuk jika kurang paham bisa dipahami di buku kalian masing-masing. Perlu diketahui bahwa sebenarnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dapat dilihat jika seseorang itu sering berbuat dosa, maka perlu dipertanyakan sholatnya. Oke, sekian dari Pak Rawi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.